pemakamannya sudah dimulai. Dia bahkan belum jatuh ke dalam celah-celah es. Ini tanggal 4 Juni 2026. Kumbu Icefall di Everest, setinggi 18.000 kaki. Setiap pemandu, setiap tim penyelamat, setiap helikopter pencari di gunung itu sudah pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang akan datang. Dia telah menghabiskan hampir 40 tahun di gunung ini tanpa pernah sekalipun mendaki di atas Camp 2. Beberapa hari sebelumnya, pekerjaannya adalah merebus air untuk teh orang lain. Tim pembersih sampah Everest sedang melakukan penyisiran terakhir musim ini ketika salah satu dari mereka menengadah ke lereng dan berhenti. Seorang pria merangkak ke arah mereka dengan tangan dan lututnya. Tanpa sepatu bot, tanpa tali, tanpa oksigen, seperti adegan dari film horor. Namanya Hilary Dawa Sherpa. Dia tidak tersesat, dia ditinggalkan. Selama 6 hari penuh, tidak ada seorang pun yang mencari seorang Sherpa rendahan. Beginilah cara pria terakhir di Everest tahun 2026 ditinggalkan di sana untuk mati. Satu Sherpa, saya tidak akan menyebutkan nama siapapun saat ini teman-teman. Karena saya pikir kita telah kehilangan seorang Sherpa di gunung. Selamat datang di Extreme Age. Sungguh ironis bagi saya bahwa Hilary Dawa Sherpa yang keluarganya sudah mulai melakukan upacara pemakamannya diambil dari nama Sir Edmund Hillary, orang pertama yang pernah mencapai puncak Everest. Hampir mustahil untuk memahami bagaimana seseorang bisa ditinggalkan untuk mati di Gunung Everest tanpa melihat kekacauan mutlak yang terjadi pada musim pendakian tahun 2026. Nepal mengeluarkan rekor 492 izin pendakian tahun ini, dan saat musim resmi dimulai, ada lebih dari 1.000 pendaki dan pemandu di Everest, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah mengumpulkan lebih dari 1 miliar rupiah dari biaya izin musim ini. Mereka bahkan mengumumkannya secara terbuka seolah-olah mereka memenangkan lotre. Bahkan cuaca di Nepal tahun ini benar-benar kacau. Maret dan April, bulan-bulan yang seharusnya paling kering sepanjang tahun, justru turun hujan pramusim. Dan Mei, bulan yang biasanya turun hujan pramusim, malah lebih kering dari biasanya. Banyak ekspedisi harus menunda rencana mereka. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, di atas satu-satunya jalur pendakian ke Everest bagi para pendaki, menggantung bongkahan es besar yang tidak stabil, sebesar gedung 10 lantai. Hanya beberapa hari setelah musim pendakian dinyatakan dibuka. Pihak berwenang menutup jalur itu selama lebih dari 2 minggu, sementara mereka mencoba mencari solusi. Penundaan seperti ini memaksa semua pendaki musim itu masuk ke satu jendela waktu yang nyaris mustahil. Jadi, ada lebih dari 1.000 pendaki dan pemandu yang terjebak di base camp, menghabiskan uang mereka dan kehilangan akal sehat mereka sambil menunggu es itu stabil. Ketika gunung akhirnya dibuka kembali pada pertengahan Mei, tekanan yang terpendam itu langsung meledak sekaligus. Semua orang ingin mencapai puncak tanpa mempedulikan keselamatan atau protokol. Dan seolah-olah keadaan belum cukup putus asa, kru yang bertanggung jawab atas tangga keselamatan memilih saat itu untuk mengumumkan bahwa mereka akan melepas semua tali pengaman dan berkemas pada 29 Mei. Tidak ada pengecualian. Jika kamu belum mencapai puncak saat itu, yang bisa kamu lakukan hanyalah mencoba lagi tahun depan. Perusahaan ekspedisi panik. Mereka tahu mereka harus membawa klien mereka naik gunung sebelum waktunya habis, bahkan jika itu berarti sedikit melanggar aturan. Pilihan mereka adalah memaksa semua orang melewati jalur berbahaya di atas permukaan laut atau kehilangan banyak uang. Dan yang terjebak di tengah-tengah situasi ini adalah seorang juru masak camp lokal berusia 50-an bernama Hilary Dawa Sherpa. Orang tuanya menamainya sesuai dengan Sir Edmund Hillary, pendaki terkenal itu. Tapi tidak seperti Sir Hillary, Dawa bukanlah pendaki yang membayar jasa ekspedisi. Dia sudah membawa beban di pegunungan ini sejak masih remaja. Dia memiliki hampir 40 tahun pengalaman membimbing klien mendaki puncak-puncak yang lebih kecil setinggi 21.000 kaki. Tapi dia belum pernah membawa siapapun mendaki Everest sebelumnya. Untuk ekspedisi ini, Dawa secara khusus dipekerjakan untuk merebus air dan membawa perlengkapan hanya sampai ke Camp 2 di ketinggian 21.000 kaki. Kebijakan asuransi perusahaannya secara khusus hanya berlaku sampai ketinggian tersebut. Dan inilah bagian pertama dari teka-teki kacau yang akan dihadapi Dawa. Dan inilah bagian kedua. Organisasi tempat Hilary Dawa bekerja adalah Himalayan Traverse Adventure. Ini adalah organisasi kecil yang berbasis di Kathmandu dengan masalah besar, yaitu uang. $15.000, tepatnya $15.000. Itulah jumlah yang dikenakan Nepal kepada penyelenggara untuk izin mendaki bagi pendaki asing pada tahun 2026. Himalayan Traverse memang tidak memiliki cukup klien yang membayar untuk mendapatkan izin Everest mereka sendiri. Jadi, mereka membeli jatah dalam izin mendaki yang dimiliki oleh 8K Expeditions, salah satu penyelenggara terbesar di Nepal.
Pengaturan ini disebut piggybacking, dan operator kecil sering melakukannya. Ini legal, tapi itu juga berarti jika terjadi sesuatu di atas sana, tidak ada satupun perusahaan yang benar-benar siap untuk menjemputmu. Pada 27 Mei 2026, hanya 2 hari sebelum kru mencabut tali-tali pengaman, Himalayan Traverse masih memiliki 2 klien asing yang tersisa untuk Puncak Everest 2026 yang belum melakukan percobaan pendakian puncak mereka. Yang pertama adalah Mariusz Milowski, seorang pendaki berpengalaman asal Polandia. Yang kedua adalah Chris Thrall, seorang mantan marinir kerajaan Inggris berusia pertengahan 50-an yang mendaki Everest sebagai bagian dari kampanye pribadinya untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran tentang bunuh diri veteran dan PTSD. Chris bahkan meminjam uang untuk membiayai ekspedisi ini dan memiliki banyak pengikut di YouTube yang mengikuti setiap langkahnya di gunung. Tekanannya sangat besar. Namun perusahaan juga menghadapi masalah serius terkait kekurangan staf. Mereka hanya memiliki 1 pemandu yang tersedia untuk 2 klien yang membayar. Namanya Ang Verba. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun membantu orang naik dan turun gunung ini dengan selamat. Sekarang dia memiliki 2 klien dan perhitungannya tidak berpihak padanya. Rasio 1 pemandu untuk 2 pendaki di zona maut sama sekali tidak bisa berhasil. Jika 1 klien ambruk, dibutuhkan seluruh kekuatan yang dimiliki seorang pemandu ahli hanya untuk menurunkan orang itu. Selain itu, harus membimbing klien yang masih sadar turun. Sekarang, bayangkan jika kedua klien ambruk, dan waktunya hanya tersisa 48 jam. Jadi, mereka melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh operator murah saat tertekan. Mereka melihat siapa lagi yang tersedia di gunung, dan jawabannya adalah pria yang sedang merebus air di Camp 2. Mereka meminta Dawa untuk naik ke peran sebagai pemandu puncak, dan Dawa yang memang sudah meminta kesempatan seperti ini langsung setuju. Di rumahnya di Okaldunga, putrinya yang berusia 18 tahun, Mendo Lamo, baru saja menyelesaikan ujian akhir sekolahnya dan akan segera mulai kuliah. Dia adalah satu-satunya yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dia bisa sangat membutuhkan beberapa ribu dolar. Jadi, pada pukul 10.30 malam 27 Mei 2026, Chris, Mariusz, Ang, dan seorang pria dengan peran yang belum pernah ia jalani di Everest sepanjang karirnya, semuanya meninggalkan Camp 4 menuju puncak. Camp 4 terletak di South Col pada ketinggian sekitar 26.000 kaki di udara. Ini adalah awal resmi dari zona kematian. Di sini hanya ada 1/3 oksigen yang bisa kamu temukan di permukaan laut. Sistem pencernaanmu berhenti bekerja, darahmu menjadi lebih kental, tubuhmu secara harfiah mulai sekarat, dan waktumu mulai menghitung mundur sejak detik kamu tiba. Strategi standar untuk mencapai puncak Everest sebenarnya cukup sederhana. Kamu berangkat dari Camp 4 sekitar tengah malam, dan kamu mendaki dalam gelap menggunakan lampu dahi. Tujuannya adalah mencapai puncak pada pukul 8 atau 9 pagi. Kamu mengambil foto-fotomu, lalu kamu memanfaatkan cahaya siang untuk menavigasi bagian paling berbahaya saat turun. Tapi tim ini tidak dalam kondisi normal. Chris sebelumnya sakit parah selama ekspedisi, cukup parah sampai dia harus terbang kembali ke Kathmandu untuk perawatan sebelum kembali ke gunung. Mariusz telah dijanjikan 7 tabung oksigen untuk percobaan mencapai puncaknya yang ternyata tidak dikirimkan. Dan Dawa berada di zona kematian untuk pertama kalinya dalam karirnya, pada ketinggian yang belum pernah ia tangani sebelumnya di gunung ini. Ini bukan tim yang akan bergerak cepat. Saat mereka memulai perjalanan naik ke lereng curam dan bersalju itu dalam gelap, mereka bergerak dengan sangat lambat. Setiap langkah membutuhkan beberapa kali tarikan napas. Mereka begitu lambat sehingga saat pagi tiba, ketika seharusnya mereka sudah berada di puncak dan berbalik turun, mereka masih terus mendaki. Di suatu tempat di ketinggian gunung, dan kami tidak tahu persis kapan, keadaan mulai memburuk bagi Mariusz. Peralatan oksigen tambahan miliknya gagal berfungsi, dan tanpa aliran udara buatan yang stabil itu, kekurangan oksigen langsung mulai merusak tubuhnya. Tangan dan kakinya mulai mati rasa. Radang dingin mulai menyerang. Mariusz tahu bahwa jika dia terus memaksa naik, dia tidak akan pernah bisa turun kembali. Jadi, di suatu titik sekitar ketinggian 27.700 kaki, dia dengan bijak membuat keputusan untuk menyelamatkan nyawanya dan membatalkan pendakian. Dan Dawa, menjalankan tugasnya sebagai pemandu, berbalik dan mengantar Mariusz turun kembali melewati es menuju tempat yang relatif aman di tenda-tenda Camp 4. Tapi Chris Thrall adalah mantan korps marinir kerajaan Inggris. Dia memiliki ribuan orang yang memantau pelacaknya secara online. Dia telah meminjam uang untuk berada di sana. Dia tidak akan berbalik. Jadi dia dan Ang Verba terus naik lebih tinggi ke zona maut. Pagi pun datang dan berlalu. Sore pun terasa sangat lama.
Dalam pendakian gunung di ketinggian, ada aturan yang hampir mutlak bahwa jika kamu belum mencapai puncak, paling lambat pukul 2 siang, kamu harus berbalik arah. Titik. Risiko terjebak di ketinggian gunung saat gelap terlalu besar. Tapi Chris dan Angverba melewati batas waktu. Pukul 2 siang dan terus mendaki sampai mereka mencapai puncak Gunung Everest sekitar pukul 5 sore. Mencapai puncak dunia pada waktu itu sangat berisiko. Pada saat itu, mereka sudah mendaki terus-menerus selama kurang lebih 18 jam dan benar-benar kehabisan tenaga. Dan tetap saja, mereka harus berbalik dan menavigasi medan paling curam dan paling kejam di bumi dalam keadaan benar-benar kelelahan di kegelapan total. Entah bagaimana, di luar segala kemungkinan, mereka berhasil bertahan hidup sepanjang malam dan dengan selamat turun ke camp 4. Keesokan paginya, 29 Mei, keempat pendaki itu sudah berada di camp 4 setelah mencapai puncak. Mereka masih hidup, kelelahan, dan hampir kehabisan waktu. Batas waktu untuk turun dari gunung ini sekarang tinggal beberapa jam lagi. Di bawah mereka, satu-satunya jalur untuk turun dari gunung itu bisa dibongkar kapan saja. Mereka harus segera turun. Masalahnya, kedua klien sama sekali tidak dalam kondisi untuk melakukannya. Marius mengalami radang dingin di tangan dan kakinya dan harus segera turun ke ketinggian yang lebih rendah untuk mendapatkan perawatan medis secepat mungkin. Dan Chris baru saja turun dari pendakian puncak selama 18 jam melewati zona maut. Dia sangat kelelahan. Jika Marius mengikuti langkah Chris, dia mungkin akan kehilangan jari-jari tangan atau jari-jari kakinya. Jadi, kelompok itu membuat satu-satunya keputusan yang masuk akal. Marius akan meninggalkan camp lebih awal pagi itu bersama Angverba. Chris, klien yang hampir tidak bisa melangkahkan satu kaki di depan kaki lainnya, dipasangkan dengan seorang juru masak camp yang tidak diasuransikan dan belum pernah membimbing siapapun turun dari bagian atas gunung seumur hidupnya. Ketika Angverba dan Marius meninggalkan camp 4, Chris dan Hilary Dawa masih berusaha mengemas perlengkapan mereka dan mengumpulkan tenaga untuk berdiri. Pada saat mereka akhirnya mulai turun, mereka benar-benar sendirian. Dan maksud saya benar-benar sepenuhnya sendirian. Secara harfiah, setiap pendaki lain, setiap pemandu, setiap tim ekspedisi sudah meninggalkan Everest. Tidak ada tim lain yang lewat untuk dimintai tolong, tidak ada pemandu dari ekspedisi lain yang mungkin bisa membantu jika terjadi sesuatu yang salah. Hanya dua pria yang turun perlahan di lereng tertinggi dan paling kejam di bumi. Jalur turun dari camp 4 melewati dinding es glasial yang hampir vertikal yang disebut Lhotse Face. Dinding ini menurun ribuan kaki ke arah camp-camp di bawah dan bahkan di hari yang baik pun, dinding ini menuntut segalanya dari Anda. Ini bukan hari yang baik. Jarak pandang cukup baik untuk melihat tali di depan Anda, tapi tidak banyak lebih dari itu. Dingin yang terasa adalah jenis dingin yang menembus perlengkapan Anda. Setiap langkah di sini menuntut konsentrasi penuh, dan konsentrasi adalah satu hal yang sangat kurang dimiliki kedua pria itu. Untuk beberapa saat, mereka bergerak bersama, perlahan tapi tetap bersama. Lalu, di sebuah bagian jalur yang disebut Yellow Band, di ketinggian sekitar 25.000 kaki, Hilary Dawa duduk di atas ranselnya untuk beristirahat. Chris bilang dia berhenti dan menoleh ke belakang. "Hilary, kamu baik-baik saja, saudaraku?" Dia bertanya. Dia bilang Dawa menengadah dan berkata padanya, Ya, aku baik-baik saja, Chris. Tolong lanjut." Jadi Chris berbalik dan melanjutkan turun. Itu adalah terakhir kalinya siapapun melihat Hilary Dawa Sherpa selama 6 hari. Saat Chris sedang turun sekitar 1.000 kaki di bawah, dia menemukan rekan sesama kliennya, Marius, di perjalanan turun. Dan kondisinya benar-benar sangat buruk. Oksigennya benar-benar habis. Luka beku yang menjalar di tangannya sekarang semakin parah. Pemandu Sherpanya, Angverba, tidak terlihat dimanapun. Dengan kondisi seperti ini, pada tahap ini, dia tidak akan bisa turun sendirian. Tapi saat Chris menengadah, Hilary masih belum bergerak dari tempat dia duduk. Dia sama sekali tidak tahu apakah dia benar-benar baik-baik saja. Sekarang, coba bayangkan kamu ada di posisi Chris sebentar. Kamu berada di ketinggian 24.000 kaki dengan setengah tabung oksigen. Pria yang baru saja kamu tinggalkan duduk di salju di atasmu, menyuruhmu terus turun, dan bilang dia akan segera menyusulmu, yang memang sering dikatakan para pemandu di gunung ini. Dan sekarang, tepat di depanmu ada sesama klienmu, benar-benar sendirian. Sherpa yang ditugaskan untuknya entah kemana, dengan tubuhnya mulai berhenti berfungsi. Dan sudah aku sebutkan bahwa kamu hanya punya setengah tabung oksigen saat harus mengambil keputusan. Maksudku, perhitungannya tidak rumit.
Chris memilih untuk membantu Marius dan bersama-sama mereka berbagi sisa oksigen yang dimiliki dan turun bersama ke sebuah tenda kosong di Camp 3. Bagian yang seharusnya hanya memakan waktu 2 jam, itu malah memakan waktu 11 jam dalam kondisi whiteout yang benar-benar parah. Bagian dari Camp 3 ke Camp 2 memakan waktu 19 jam. Mereka hanya berhasil menyeret diri mereka turun ke tempat yang aman pada tanggal 30 Mei 2026. Dan sepanjang setiap jam penurunan itu, lampu kepala Dawa tidak pernah muncul di belakang mereka. Tidak sekalipun. Apakah Chris membuat keputusan yang tepat? Sebenarnya, itu bukan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan siapapun karena tidak ada yang tahu. Yang kita tahu pasti adalah pada tanggal 30 Mei, Chris menghubungi Basecamp lewat radio dari Camp 2 dan dia memberitahu mereka bahwa Dawa hilang. Dia memberitahu mereka bahwa terakhir kali dia melihatnya di Yellow Bend sehari sebelumnya dan bahwa dia belum turun. Dan yang seharusnya terjadi selanjutnya adalah mobilisasi segera. Seharusnya ada helikopter penyelamat yang terbang ke Camp 2 atau Camp 3, hadiah uang tunai besar untuk para Sherpa yang masih berada di gunung agar naik kembali lewat tali-tali pengaman itu dan menjemputnya. Setidaknya ada upaya nyata, keinginan untuk membantu sesuatu. Sebaliknya, Himalayan Traverse Adventures sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak mengirim satupun tim pencari. Mereka bahkan tidak mengirim satu orang pun ke gunung. Hilary Dawa benar-benar ditinggalkan begitu saja, dianggap akan mati. Dan karena perusahaan sudah menganggapnya tak akan selamat, ya aktivitas di gunung tetap berjalan. Tim Sherpa khusus di bawah mereka terus mencabut tangga dan tali pengaman dari es karena, ya menurut mereka, semua orang yang masih hidup sudah turun dari gunung. Sementara itu, di Camp Kathmandu, Kristral bahkan bertemu dengan istri Dawa dan menyampaikan kabar bahwa Dawa telah meninggal di gunung. Keluarganya pun mulai melakukan upacara pemakaman Buddha yang berlangsung beberapa hari untuk arwahnya. Chris dan Marius mengunggah penghormatan emosional secara daring, berduka atas pria yang mereka yakini telah mengorbankan nyawanya demi mereka. Semua orang mengira dia sudah meninggal. Namun, jauh di atas gunung dengan hanya beberapa batang coklat dan beberapa bongkahan es untuk dikunyah, Hilary Dawa Sherpa nyatanya masih hidup. Karena inilah yang terjadi ketika Chris menghilang menuruni tali-tali pengaman beberapa hari sebelumnya. Hilary duduk selama berjam-jam. Dia kekurangan oksigen, kelelahan, dan benar-benar kehabisan tenaga. Secara logika medis, seharusnya dia menutup matanya dan tidak pernah membukanya lagi. Tapi entah bagaimana, ketika matahari terbit pada tanggal 30 Mei, tepat di hari ketika perusahaan ekspedisinya di Basecamp menganggapnya sudah menjadi korban, Hilary Dawa berdiri. Dan apa yang dia lakukan selanjutnya adalah salah satu prestasi ketahanan paling luar biasa dan tak terjelaskan dalam sejarah modern Everest. Entah bagaimana, Sherpa berusia 52 tahun ini berdiri dan melangkahkan satu kaki ke depan, lalu satu langkah lagi menuruni gunung. Apa yang dia miliki bukanlah kekuatan tekad dalam arti motivasi apapun. Itu adalah hasil dari 40 tahun mengenal pegunungan Himalaya dan memahami persis di mana dia berada. Tebing Lhotse membentang sepanjang ribuan kaki di bawah Yellow Bend. Dengan kekuatan penuh dan menggunakan oksigen, tim-tim melewati area itu dalam beberapa jam saja. Hilary Dawa melewati area itu sendirian tanpa satupun tarikan napas dari oksigen dari tabung, memegang setiap tali tetap dan mengikutinya turun satu bagian demi satu bagian. Selama 2 hari pertama, dia tidak makan. Tubuh yang lelah tanpa oksigen memperlambat sistem pencernaan secara drastis. Jadi bahkan jika dia punya makanan di depannya, tubuhnya tidak akan bisa mencernanya. Yang bisa dia lakukan adalah minum, karena dehidrasi di ketinggian terjadi lebih cepat daripada rasa lapar. Setiap napas yang kamu hembuskan membawa kelembapan keluar dari tubuhmu. Dan di sini, kamu bernapas lebih berat daripada hampir dimanapun di bumi. Dawa memecahkan bongkahan es dari gunung dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu sangat menyakitkan giginya. Dia mengunyah meski kesakitan karena alternatifnya adalah mati kehausan sebelum dingin membunuhnya. Pada suatu saat, dia merogoh sakunya dan merasakan sesuatu yang ternyata adalah beberapa potong coklat. Dia membiarkan es di mulutnya mencair, membasahi coklat itu perlahan, lalu memakannya. Itulah bahan bakarnya sampai dia mencapai tenda-tenda kosong di Camp 3 dan memeriksanya satu persatu. Karena sebagian besar ekspedisi meninggalkan makanan, dia memakan apa yang dia temukan dan terus bergerak. Sejujurnya, pada titik ini, saya mulai bertanya-tanya apakah pria ini memang diciptakan berbeda dari kita semua. Karena yang ditekankan oleh ilmu kedokteran di ketinggian adalah bahwa tanpa oksigen tambahan, otak manusia mulai gagal dalam hitungan jam. Pikiran rasional adalah yang pertama hilang, karena tubuh menarik semua sumber daya yang tersisa untuk menjaga inti tubuh tetap hangat dan jantung tetap berdetak, dan mengabaikan fungsi-fungsi lainnya. Dawa berbeda.
Dia tahu persis di mana dia berada selama ini. Dia tidak tersesat dan dia masih hidup. Tapi dia masih harus menempuh perjalanan panjang ke bawah. Setelah Camp 3, Dawa menyeret dirinya melintasi bermil-mil gletser kosong, melewati tenda-tenda yang benar-benar ditinggalkan di Camp 2. Di ketinggian 21.000 kaki, tempat dia seharusnya berada, dan turun melewati Camp 1 di ketinggian 20.000 kaki. Sampai dia mencapai rintangan terakhir yang paling menakutkan di gunung itu. Untuk mencapai tempat yang aman, Dawa harus menyeberangi Khumbu Icefall. Icefall ini adalah hal terakhir yang menghalangi Hillary dan base camp Everest di ketinggian 17.600 kaki. Lewati itu dan dia akan kembali ke peradaban dengan dokter, helikopter, dan penerbangan pulang ke istri dan putrinya. Tidak ada jalan lain untuk turun dari gunung ini. Namun bahkan dalam ekspedisi normal, Icefall ini sudah menjadi salah satu tempat paling berbahaya untuk dilintasi di Everest. Sungai es yang bergerak lambat ini retak dan runtuh tanpa peringatan, dan celah-celah yang kemarin tidak ada bisa terbuka dalam semalam. Satu-satunya alasan para pendaki bisa melintasinya dengan aman setiap musim adalah karena tim khusus Sherpa menghabiskan waktu berminggu-minggu memasang tali tetap dan tangga aluminium untuk menjembatani bagian paling berbahaya sebelum musim dimulai. Dan ingat, tali dan tangga ini benar-benar sedang diambil dari gunung. Di sana ada Dawa sendirian di puncak bagian paling berbahaya Gunung Everest tanpa infrastruktur, tanpa tali, tanpa tangga, dan tidak ada pilihan selain harus melewatinya. Dia harus sepenuhnya mengandalkan tangannya, sepatu bot beratnya, dan ingatan otot yang mulai memudar dari seorang pria yang telah menghabiskan seumur hidupnya di pegunungan ini. Tapi tanpa tangga aluminium untuk menjembatani celah-celah besar yang tak berdasar itu, menavigasi Khumbu Icefall bukan lagi soal keterampilan. Ini seperti bermain roulette Rusia. Bukan soal apakah gunung itu akan merenggutnya. Itu hanya soal waktu. Jadi tidak mengherankan bahwa pada pagi hari tanggal 1 Juni 2026, saat Dawa mencoba melewati es yang bergeser tepat di bawah Camp 1, dia kehilangan pijakan. Dia terpleset dan jatuh tepat ke dalam celah vertikal yang dalam. Karena retakan es ini berbentuk seperti huruf V yang sempit, kekuatan jatuhnya membuat dia terjepit erat di bagian paling bawah yang menyempit. Tulang pahanya patah saat menghantam dasar. Lebih parah lagi, sepatu bot pendakiannya yang berat benar-benar terjepit di sela-sela es itu. Satu-satunya cara dia bisa melepaskan tubuhnya yang patah dari jebakan itu adalah dengan menarik kakinya keluar, meninggalkan sepatu botnya secara permanen di dalam es. Selama 2 hari penuh, Dawa terjebak di dasar celah es dengan kaki patah, tanpa sepatu bot, dan dikelilingi es di setiap sisi. Kamu tahu, dalam pendakian di ketinggian, ada fenomena di mana otak menawarkan jalan keluar saat kamu kekurangan oksigen dan hampir mati kedinginan. Itu menyelimutimu dengan rasa hangat semu dan memberitahumu untuk tidur saja. Dawa menolak untuk tidur. Saat dia duduk terjepit di es selama 48 jam, jari-jari tangan dan kakinya mulai menghitam karena radang dingin yang tidak bisa disembuhkan. Pikirannya pasti sepenuhnya hanya tertuju pada keluarganya. Mereka adalah penopangnya. Pada suatu saat selama 2 hari itu, Dawa sempat merasa malu. Harapan yang murni dan menyakitkan menembus es ketika Dawa mendengar suara dentuman berat baling-baling helikopter yang bergema di dalam celah es itu. Sebuah helikopter pencari terbang tepat di atas air terjun es. Itu berasal dari 8K Expeditions. Ingat perusahaan payung yang hanya mengurus dokumen izin itu? Nah, ketika keluarga Dawa yang putus asa menyadari bahwa majikan aslinya sudah menyerah padanya, mereka mulai mengetuk pintu-pintu di Kathmandu, memohon kepada siapa saja untuk memulai pencarian. Operator utama 8K, seorang pria bernama Pemba Sherpa, turun tangan dan mulai mencarinya. 4 hari setelah insiden itu, dia sebenarnya tidak diwajibkan oleh hukum untuk melakukannya, tapi dia tetap melakukannya. Dawa mendengar suara helikopter. Dia menengadah ke arah celah langit yang sempit di atasnya, mengangkat kedua tangannya yang membeku 2 kali, dan melambaikan tangan dengan putus asa. Dia berteriak meminta pertolongan. Tapi dari udara, sebuah celah es hanya terlihat seperti bayangan hitam. Pilotnya tidak melihatnya, jadi suara helikopter itu perlahan menghilang, meninggalkan Dawa dalam keheningan total yang mencekik sekali lagi. Kebanyakan orang mungkin sudah menyerah pada gunung saat itu juga, tapi Dawa bukanlah kebanyakan orang. Karena coba pikirkan betapa berat dan melelahkannya usaha yang dibutuhkan hanya untuk sampai di titik ini. Pekerjaan yang bahkan tidak pernah tercakup dalam asuransinya. Dia sudah turun dari Yellow Band, melewati keheningan Camp 3, dan melewati tenda-tenda kosong di Camp 2, melakukan semua ini sendirian tanpa sedikit pun oksigen tambahan. Tubuhnya mulai menyerah.
Pikirannya mulai melayang menuju tidur terakhir yang dingin itu. Tapi setiap kali dia ingin menyerah, dia teringat pada putrinya. Dia teringat pada Damu, istrinya. Dia harus tetap hidup. Dia membutuhkan bayaran ini untuk mereka dan dia hampir selamat. Dia pada dasarnya telah melakukan hal yang mustahil. Dia hanya tinggal beberapa langkah lagi dari garis akhir. Dia hampir sampai di rumah. Dan kemudian setelah 2 hari di lubang itu, hal yang mustahil pun terjadi. Ingat, Khumbu Icefall sebenarnya bukan hanya sebuah lembah beku yang statis. Itu adalah sungai es yang sangat besar dan bergerak sangat cepat, mengalir menuruni gunung dengan kecepatan hingga sekitar 1-1,2 meter setiap hari. Karena gletser bergerak melewati turunan yang curam dan bergerigi, esnya meregang dan pecah dengan keras. Saat Dawa duduk di dasar celah esnya menunggu ajal, salah satu menara es raksasa tepat di atasnya akhirnya runtuh dan patah karena beratnya sendiri. Itu menyebabkan longsoran salju setempat yang dahsyat dan ribuan ton salju jatuh menuruni lereng serta langsung masuk ke mulut celah es tempat Dawa terjebak di dalamnya. Dalam konteks lain, longsoran es seperti itu justru merupakan cara para pendaki terkubur hidup-hidup. Bagi Hilary Dawa, itu adalah keselamatannya karena longsoran salju itu sebagian mengisi celah es tersebut. Dan setelah salju itu mengendap, itu benar-benar mengubah geografi penjaranya. Alih-alih lubang tanpa dasar, dia sekarang punya cukup salju untuk digunakan sebagai tanjakan menuju permukaan. Jadi, dengan menggunakan sisa tenaga kecil yang masih ada di tubuh bagian atasnya, dan mengabaikan rasa sakit luar biasa dari kakinya yang patah, Hilary Dawa menyeret dirinya naik melewati puing-puing longsoran salju itu. Dan setelah 2 hari dalam kegelapan, dia berhasil menarik dirinya keluar dari kuburan itu. Ketika akhirnya dia berhasil menyeret tubuhnya kembali ke permukaan, beban fisik dari apa yang dia lakukan itu sejujurnya hampir saja mengakhiri hidupnya saat itu juga. Sepatunya sudah hilang, jari-jari tangan dan kakinya menghitam, kakinya remuk. Dia bahkan tidak bisa berdiri dan tidak ada tali yang tersisa untuk membantunya. Jadi dia tetap berada di tanah, menggali salju dengan tangan yang sudah membeku, dan mulai menyeret dirinya maju. Sedikit demi sedikit, dengan susah payah, dia merangkak melewati labirin Khumbu Icefall di atas puing-puing gletser yang tajam dan salju yang membekukan, menyeret kaki yang sudah tidak berguna dan patah, serta tubuh yang seharusnya sudah menyerah sejak beberapa hari lalu. Dia merangkak sepanjang malam. Dia merangkak sampai pagi tanggal 4 Juni dan berhasil sampai di Crampon Point, yang berada di ketinggian sekitar 17.500 kaki tepat di atas base camp. Dan disitulah Komite Pengendalian Polusi Sagarmatha, kru pembersih sampah yang bertugas mengumpulkan sampah yang ditinggalkan oleh ekspedisi pendakian Everest 2026 senilai miliaran rupiah. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, menatap ke lereng es, dan melihat pria yang selama 6 hari semua orang kira sudah mati itu merangkak ke arah mereka. Sedikit menyimpang dulu. Setiap bulan ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Cerita itu tersedia jika kamu menginginkannya. Patreon, tautannya di bawah. Sekarang, sampai di mana tadi kita? Tim pengangkut sampah menjatuhkan kantong mereka, berlari melintasi es dan menghampirinya. Dia terkena frostbite, tanpa sepatu, hampir tidak bisa bicara, tapi dia masih sadar. Mereka membungkusnya dengan perlengkapan hangat apapun yang mereka punya, memberinya air hangat, dan langsung menghubungi base camp lewat radio. Dalam beberapa jam, Dawa dievakuasi dengan helikopter dari gunung dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kathmandu, di mana dia masih menjalani perawatan medis. Lihat, akan mudah untuk melihat kisah ini dan menyebutnya sebagai sebuah keajaiban, dan sejujurnya, dalam beberapa hal, memang itulah yang terjadi. Pria itu jatuh ke dalam celah es, tulang pahanya patah, bertahan hidup selama 2 hari dalam kegelapan hanya dengan biskuit dan es, dibebaskan oleh longsoran salju yang tidak ia harapkan, dan merangkak keluar dari Khumbu Icefall dengan kaki patah tanpa sepatu bot. Tapi apakah harus begitu? Saat Dawa terakhir kali terlihat di Yellow Bend, perusahaan ekspedisinya hanya punya satu tugas, mengirim orang ke atas untuk membantunya. Karena, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Jika yang hilang adalah seorang wanita Inggris berusia 35 tahun yang membayar, atau pria Amerika berusia 40 tahun, katakanlah seorang klien yang membayar, atau tim dengan ribuan orang yang memantau pelacak GPS mereka secara online, berapa lama sebelum helikopter diterbangkan? Berapa lama sebelum telepon mulai berdering? Berapa lama sebelum otoritas pemerintah menelpon menuntut kabar terbaru? Untuk Hilary Dawa Sherpa butuh 6 hari sebelum satu pencarian pun dilakukan. 6 hari. Dan bahkan saat itu yang merespons adalah 8K Expeditions karena permintaan putus asa dari keluarganya, bukan perusahaan tempat dia bekerja.
Keponakannya, Karmagel Sherpa, mengatakan dengan jelas, jika dia adalah pendaki asing, penyelamatan pasti akan diatur jauh lebih cepat. Tapi kebetulan dia adalah orang Nepal tua. Apakah dia salah? Dawa sedang terbaring di ranjang rumah sakit di Kathmandu saat saya berbicara, memulihkan diri dari radang dingin yang kemungkinan besar akan membuatnya kehilangan jari tangan dan jari kaki. Putrinya akhirnya bisa memberitahunya secara langsung bahwa dia akan mulai kuliah. Perusahaan yang sudah menganggapnya tak tertolong itu masih menerima klien untuk musim berikutnya. Himalayan Travers memutuskan pagi itu bahwa Dawa sudah meninggal. Keputusan itulah satu-satunya alasan tidak ada yang kembali untuknya. Para penyelenggara di K2 membuat keputusan yang sama setiap musim. Kecuali di sana, para pendaki yang mereka tinggalkan bukanlah orang hilang. Mereka masih hidup dan terlihat jelas, tapi tetap saja dianggap tidak sepadan dengan risikonya. Beginilah satu bongkahan es yang jatuh mengubah perhitungan itu menjadi hari paling mematikan dalam sejarah K2. Untuk memahami kenapa tidak ada yang kembali untuk mereka juga, kamu harus melihat apa yang terjadi selanjutnya.